Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Untuk pertemuan kali ini di PJJ pada hari ini untuk pelajaran korespondensi, kita akan belajar tentang surat dinas berupa surat edaran. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang surat dinas undangan, kali ini kita akan belajar tentang surat dinas edaran. Ada yang tahu ataupun ada yang pernah melihat surat edaran itu seperti apa? Kalau ada yang belum tahu, mari akan kita pelajari bersama-sama. Jadi, surat edaran adalah surat yang diedarkan dan ditujukan kepada berbagai pihak dan biasanya merupakan surat pemberitahuan. Surat edaran ini dikirimkan oleh instansi atau subjek surat yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan objek surat. Nah, surat edaran ini tidak bersifat rahasia dan berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak. Jadi surat edaran itu kan merupakan surat yang diedarkan agar isinya diketahui banyak orang. Akan tetapi tidak semua surat yang diedarkan itu bisa disebut sebagai surat edaran ya. Biasanya, surat edaran itu diterbitkan oleh instansi ataupun subjek yang suratnya memiliki kedudukan lebih tinggi dan ditujukan kepada instansi di bawahnya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, pemerintah provinsi memberikan surat edaran untuk diserahkan ataupun diinstruksikan kepada bawahannya. Bisa aja misalnya untuk dinas pendidikan, di bagian-bagiannya, kemudian Provinsi Jawa Tengah menginstruksikan kepada seluruh OPD-OPD di bawahnya bahwa untuk menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Kemudian, surat edaran yang berasal dari suatu instansi pemerintah atau swasta biasanya bisa berupa anjuran, larangan, pemberitahuan, petunjuk, dan sebagainya, serta dipergunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan lebih lanjut. Kalau surat yang berasal dari perusahaan perdagangan, biasanya digunakan sebagai alat promosi barang produk baru atau untuk kepentingan bisnis. Jika sasarannya banyak, surat edaran ini bisa disebut juga sebagai surat sirkuler. Kemudian setelah kita tahu nih pengertian dari surat edaran, yaitu surat yang ditujukan untuk halayak banyak, seperti itu intinya. Terus macam-macam surat edaran ada apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa macam dari surat edaran. Yang pertama, surat edaran dari instansi pemerintah, yaitu surat yang digunakan untuk pemberitahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan peraturan di lingkungan instansi tersebut. Misalnya, Kementerian RI, bisa saja juga Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Keuangan, dan sebagainya. Pokoknya yang pertama itu surat edaran dari instansi pemerintah, ya berarti surat edaran yang dikeluarkan dari instansi-instansi pemerintah, apapun itu namanya. Kemudian yang kedua, surat edaran pemerintah, yaitu surat pemberitahuan kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersifat nasional. Misalnya edaran tentang pemilu, edaran tentang perayaan hari nasional, tentang misalnya libur nasional, dan sebagainya. Jadi bedanya nomor 1 dan 2 adalah kalau nomor 1 itu tentang instansi pemerintah, kalau nomor 2 itu dari pemerintahnya sendiri. Bisa dibedakan ya. Kalau nomor 1 kan surat edaran itu ditujukan untuk pelaksanaan terkait dengan peraturan-peraturan di lingkungan instansi tersebut. Misalnya kayak tadi Kementerian RI, berarti yang mengatur tentang jalannya pelaksanaan kegiatan di Kementerian RI tersebut. Contoh misalnya di Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ini membuat surat edaran untuk seluruh Kemensos, baik itu di lingkungan daerah, bahwa harus menjaga protokol kesehatan atau misalnya ada SOP-SOP yang perlu diatur lagi. Itu contoh yang nomor 1. Kalau yang nomor 2 adalah surat edaran yang berlaku untuk semua warga Indonesia. Kalau tadi yang pertama kan hanya berlaku khusus untuk si Kemensos itu sendiri. Nah, kalau yang nomor 2 berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tanpa ada yang terkecuali.
sesuai dengan tujuan dari surat edaran tersebut. Yang nomor 3 adalah surat edaran dari perusahaan. Nah, surat edaran perusahaan ini dibagi menjadi dua, yaitu surat edaran umum dan surat edaran khusus. Surat edaran umum yaitu surat edaran untuk memperkenalkan jasa perusahaan dan hasil produk ke lapisan masyarakat atau khalayak. Surat edaran ini biasanya ditujukan untuk berbagai keperluan, misalnya surat edaran dinas, surat edaran kegiatan, surat edaran perusahaan, surat edaran pemberitahuan, surat edaran sekolah, surat edaran pengumuman, surat edaran pemerintah, surat edaran pembayaran, surat edaran liburan, surat edaran khusus, surat edaran zakat, dan sebagainya. Sedangkan yang surat edaran khusus adalah surat pemberitahuan yang ditujukan untuk satu lingkungan tertentu. Misalnya, perusahaan X memberi surat edaran untuk hanya bagian keuangan. Kan bagian keuangan karyawannya tidak hanya satu atau dua, tapi bisa juga banyak. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai surat edaran yang khusus. Kemudian, kalau contoh surat edaran umum, salah satunya kan contohnya adalah surat edaran libur. Nah, di situ perusahaan bisa memberikan kebijakan, misal karena cuti lebaran, perusahaan hanya memberikan cuti tambahan libur kepada karyawannya 1 hari. Nah, itu disampaikan di surat edaran umum. Gampang ya untuk membedakan antara edaran umum dan edaran khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian-bagian dari surat edaran. Pada intinya, surat edaran resmi pemerintah memiliki beberapa bagian. Alinea pertama, kedua, dan ketiga. Alinea pertama yaitu berupa kepala surat. Biasanya mengungkapkan tentang dalam rangka apa surat dibuat, apa yang akan dilaksanakan, dan kapan akan dilaksanakan. Yang kedua, alinea kedua itu berupa badan surat. Biasanya berisi tentang pemberitahuan suatu hal yang perlu diketahui oleh orang lain. Sifat dari badan surat ini menyatakan permintaan, ajakan, permohonan, atau himbauan. Sedangkan alinea ketiga itu berupa kaki surat. Biasanya berisi tentang harapan dan ucapan terima kasih. Jadi pada intinya, alinea pertama itu alasan surat edaran itu dibuat. Yang kedua, tujuan surat edaran itu dibuat. Yang ketiga adalah ucapan terima kasih dan harapan. Contohnya, misal ya, untuk alinea pertama, contoh kasusnya karena COVID, maka untuk tiap-tiap perusahaan maupun kantor-kantor itu harus ada WFH dan WFO, seperti itu. Maka untuk dibuat surat edaran, contohnya seperti ini. Alinea pertama adalah kan alasan kenapa surat edaran dibuat. Berarti bisa disampaikan misal sehubungan dengan adanya pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, kemudian masuk ke alinea kedua, maka diharapkan kepada seluruh kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan kegiatan berangkat dengan sistem WFH dan WFO sebanyak 75% dari jumlah karyawan di kantor, misal seperti itu. Itu alinea keduanya. Alinea ketiganya adalah demikian yang bisa disampaikan untuk diperhatikan dan menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Itu contoh alinea ketiganya. Jadi harus jelas kenapa sih ada surat edaran ini, harus ada dasarnya. Kemudian setelah ada dasarnya, kita suruh ngapain atau ada informasi apa yang bisa disampaikan dari surat edaran tersebut. Kalau sudah, jangan lupa di bawahnya juga dikasih harapan dan terima kasih, karena kita sudah meminta orang lain tersebut untuk bisa memaklumi dan menaati serta melaksanakan apa yang tertera di surat edaran tersebut. Bisa dipahami ya anak-anak? Kalau gitu kita lanjut. Yang selanjutnya adalah contoh dari surat edaran pemerintah. Nah, di sini ada surat edaran. Yang pertama surat edaran dari universitas atau dari sekolah. Yang selanjutnya adalah dari Sekda. Tadi kan disampaikan kalau bagian dari surat edaran itu ada 3 ya. Bagian dari surat edaran itu ada 3.
Yang pertama di sini adalah alinea pertama. Alinea pertama adalah yang menjadi alasan atau dasar adanya atau dibuatnya surat edaran, yaitu tentang menindaklanjuti surat Direktur Jenderal dan sebagainya. Yang kedua atau alinea kedua adalah tentang tujuan dibuatnya surat edaran atau perintahnya suruh ngapain ataupun informasi yang ingin disampaikan itu apa saja. Nah, ini disampaikan di sini. Memberikan bantuan kuota internet, bla 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 dan sebagainya sampai nomor 6. Dan alinea ketiga adalah kaki surat berupa harapan dan terima kasih. Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ini merupakan contoh dari kaki surat. Jadi harus jelas ya, ada alasannya, kemudian isinya apa, dan yang ketiga adalah harapan dan terima kasih. Kemudian ini adalah contoh dari surat edaran perusahaan. Pada intinya, untuk surat edaran perusahaan pun sama, ada alasannya, kemudian informasi yang disampaikan itu apa, dan yang ketiga adalah kaki surat. Untuk bagian bawah itu ada penanggung jawab dari terbitnya surat tersebut. Kalau misalnya yang menerbitkan perusahaan berarti bisa direkturnya, kemudian kepala bagiannya dan sebagainya. Pokoknya pihak yang bertanggung jawab ataupun pihak yang terkait dengan dibuatnya surat edaran tersebut. Untuk pembuatan surat edaran harus disampaikan juga edaran tentang apa. Jadi sebelum menyampaikan alasan dibuatnya surat edaran, di atasnya harus disampaikan surat edarannya tentang apa. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat surat edaran perusahaan yang akan kalian maupun anak-anak coba praktekkan. Kan tadi sudah belajar tuh apa itu pengertian surat edaran, kemudian macamnya apa saja, kemudian lagi bagian-bagiannya. Nah, sekarang saatnya anak-anak semua untuk mencoba mempraktekkan membuat surat edaran perusahaan. Nah, di sini ada tugas 2 ya. Untuk contoh kasusnya adalah anak-anak sebagai seorang sekretaris perusahaan PT Mega Jaya, Jalan Merdeka nomor 7 Semarang, dan pimpinan Anda atau pimpinan anak-anak bernama Burhan Nurdin MM, Anda diminta untuk membuat surat edaran perusahaan berupa untuk menjaga protokol kesehatan, untuk selalu menggunakan masker ketika berada di lingkungan perusahaan, mencuci tangan menggunakan sabun, dan berjaga jarak. Untuk ketentuan-ketentuan lain yang tidak diatur dalam soal, bisa anak-anak eksplorasi atau bebas agar menjadi surat edaran yang lebih baik dan lebih sempurna. Nah, nanti contoh surat yang anak-anak buat ditulis di Microsoft Word atau dibuat menggunakan Microsoft Word, kemudian dikirim ke email saya yang sudah anak-anak ketahui. Dengan subjek email adalah nama anak-anak, kemudian kelas, serta jenis surat atau jenis tugas yang kita pelajari. Kalau hari ini kita belajar tentang surat dinas edaran, berarti di sini dituliskan surat dinas edaran. Misal nama anak itu Siska, berarti Siska strip 10 OTKP 1 strip surat dinas edaran, seperti itu. Kemudian dikirim ke email saya. Batas waktu untuk tugas 2 ini adalah tanggal 17 Januari 2021. Jadi diharapkan anak-anak bisa tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya ya. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada anak-anak yang ingin bertanya, bisa disampaikan di grup pembelajaran kita ataupun di media pembelajaran elektronik berupa e-learning milik kita itu. Jadi setelah kita mempelajari video ini, anak-anak bisa langsung ke grup pembelajaran kelas kita ya. Kalau begitu, sekian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.